Sebelumnya gue pernah bahas beberapa ayam dari Vio dan sekarang minggir aja semuanya, gue mau bahas langsung flagshipnya, gue mau bahas last bossnya dari Vio. Jadi halo dan selamat datang di After Sound Review, dan ini adalah review gue untuk Vio FA19 yang menggunakan 10 balance armature presisi dan harganya 17 jutaan. Jadi yes, ini level tertinggi dari IM Vio, dan to be honest gue nggak ngerti gimana cara mereka kasih nama atau naming sense mereka, karena terakhir gue review FH19 pakai 2DD 6 balance mature, jadi kan total 8 driver tapi namanya FH19. Ya gue tau FH tuh berhybrid ya. Sekarang FA19 tapi 10 driver. Ya, anyway, seperti biasa gue akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, serta perbandingannya. Dan sebelumnya thank you dulu untuk Intium Indonesia yang udah mengirimkan ayam ini ke gue untuk di-review. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu mengenai Intium Indonesia, ini adalah distributor resmi untuk berbagai brand dari ayam ataupun headphone ataupun DAC ataupun segala macam yang masuk ke Indonesia secara resmi seperti Vio, Moondrop, Hi-Fi Man, Fosi, Ayo, dan banyak lagi lainnya. Jadi kalian kalau misalnya beli di Intim gak usah takut, ini secara resmi didatangkan ke Indonesia dengan garansi resmi pastinya. Dan kalau kalian mau lihat katalog-katalognya, langsung aja gue kasih link Tokopedia di description di bawah. Dan juga gue kasih Google Map karena dia juga punya toko offline kalau misalnya kalian mau datangin sendiri ke showroomnya dan cobain sendiri. Secara housing dan tampilan ini nggak terlalu unik buat gue seperti IM Resin pada umumnya, tapi kerasa dia build-nya yang tipe bagus. Dari ujung faceplate sampai ujung nozzle-nya ini kayak berasa di tangan gue, dia pakai resin yang cukup tebal di dalamnya. Dan yes, lu bisa terawang model ini ya, BA-nya di dalam sini. Ini pakai BA-nya banyak ya, full pack di dalam housing seperti ini. Jadi ini emang housingnya cukup besar. Dan sama faceplate-nya mengingatkan gue sama Ultron, bukan Age of Ultron, tapi Ultron yang itu loh, Ultron yang pakai sepeda motor itu. Lalu untuk konektornya menggunakan MMCX, tapi yang gue pegang ini cukup ketat, jadi nggak terlalu gampang diputar, which is quite good. Lalu kemudian untuk kabelnya sendiri, bagian atasnya 4 strand braid, sedangkan bagian bawahnya ini 8 strand braid, jadi cukup banyak ini braidnya dan cukup berasa tebal dan seperti kabel mahal. Dan yes, lu dapetin 3,5 dan 4,4 mm untuk bagian jacknya, tipe yang diputar di bagian sini, kemudian cabut aja bagian ujungnya dan lu kencangin lagi seperti kencangin skrup seperti ini. Nyaris lupa, di bagian belakangnya ini ada sedikit switch kecil, di mana yang ini kan ada kayak lambang flat gitu atau lambang minus dan lambang on. Sebenarnya untuk yang flat ini adalah untuk monitor mode, sedangkan yang on ini adalah untuk base mode. Dimana ini kalau pakai kuku ini susah keganti, lihat nih. Kuku gue nggak mungkin bisa pindahin. Jadi memang pindahinnya lebih bisa pakai semacam SIM ejector seperti ini. Nah ini tuh, digantinya seperti itu. Jadi nggak gampang berubah kalau misalnya lu pakai dan pegang-pegang ini walaupun udah di telinga gitu. Yes, secara fitting ini mungkin sedikit kelihatan bongsor, tapi untungnya fit di telinganya masih oke ya. Jadi kayak berasa rada keluar begini ya. Rasa lu pakai sesuatu yang besar, tapi lekukannya tuh bagus. Bahkan gue ngerasa di fittingnya telinga gue itu bahkan lebih enak daripada FH19. FH19 kayak lebih ngeganjel, sedangkan ini fitnya lebih enak di telinga gue. Jadi gak usah takut soal fit. Kemudian juga ear gate-nya, lengkungannya oke, jadi stabil di telinga gue. Walaupun kabelnya tetap agak tebal dan berat, tapi ketika gue pakai jalan-jalan, gue pakai untuk jogging sedikit, ini stabilitasnya bagus di telinga. Jadi yes, walaupun lebih tinggi level, tapi gue lebih suka fitnya ini dan lebih kecil sedikit dibandingkan Vio FH19 yang kemarin gue review. Secara frequency response dan tonal dari Vio FH19 ini cukup unik dan gue bisa kategorikan sebagai U-shape, di mana penangkarannya lebih ke area bass dan juga area treble yang sebenarnya cukup sampai ujung, sedangkan area midrange-nya lumayan kalem dan yes, ini ear gain-nya tidak terlalu tinggi dan sedikit uneven di area upper midrange transition to lower treble. Nah di sini bassnya lu bisa pilih mau bass yang gede atau bass yang secukupnya aja. Anyway, walaupun lu pilih monitor, bassnya ini tetap ada, dan juga kalau misal lu on kan untuk bass mode daripada FH19 ini akan memberikan pukulan bass yang cukup tebal, dan salah satu bass balancer mature terbesar mungkin yang gue pernah coba. Dia benar-benar mukul dug gitu, tapi ini lebih tipe yang
mid bass sensation dibandingkan sub bass. Jadi nggak terlalu rumbling, nggak terlalu bergemuruh, nggak terlalu kayak gitu buat lagu-lagu untuk soundtrack movies. Enggak, tapi ini lebih ke pukulan dan juga sensasi ketebalan. Dan yes, kalau misalnya lu on kan bassnya ini bakal cukup bisa mewarnai suaranya jadi lebih fokus ke bass dibandingkan frekuensi lainnya. Sedangkan untuk yang tipe monitor, walaupun ini jadi lebih balance, tetap salah satu jadi highlight dari IM-nya. Jadi yes, ini IM yang cukup bassy walaupun menggunakan all balance armature. Lalu kemudian untuk bagian vokalnya sendiri, ini tipe yang tidak terlalu maju nyantai, tapi clarity dan detailnya cukup bagus. Tapi memang secara resolusi kejelasan nada ini bukanlah yang terbaik di harganya. Dia tipe yang masih kalem. Kelihatan dari upper mid range-nya juga memang cukup kalem ear gain-nya. Dan habis upper mid range naik, langsung ada dip di area perbatasan upper mid range to lower treble. Jadi memang kayak kesannya dengerin vokal-vokal tuh kalem dan menghindari sibilance ataupun shoutiness. Ini vokal yang tipe kalem. Tapi ada raise di area lower treble sekitar 5 kHz, turun lagi, habis itu naik lagi sekitar di upper treble 10 kHz ke atas, dan ini jadinya bikin treble-nya itu di satu sisi, kalau misalnya lo ngedengerin treble bawah ya, lower treble, itu mungkin kerasanya smooth dan tidak terlalu nyerang, tapi kalau lo dengerin sampai IEM ini, kalau misalnya dengerin lagu-lagu yang punya informasi treble tinggi, dia bakal memberikan extra sensation, extra micro detail di treble atas, karena upper treble-nya pun ada extension dan ada enhancement di situ. Jadi yes, di sini IM ini walaupun gue kategorikan sebagai suara yang U-shape secara bentuk tonal, tapi secara biasanya gue malah dengerin ini seperti IM yang warm, nyantai, tapi dengan extra treble. Jadi maksudnya vokal dan bassnya itu berasa kalem. Dan nggak nyerang, tapi treble-nya itu kayak ada extra sensation. Lu mau dengerin lagu apapun itu kok berasa, oh ini bass dan vokalnya tuh nyantai-nyantai aja. Tapi ada ces-ces-ces-ces-nya ditambah di atas, yang walaupun nggak agresif, tapi itu kayak, makanya gue bilang kayak warm with extra treble. Karena bass dan vokalnya kalem, treble-nya itu ada sensasi ekstra di area upper treble-nya sendiri. Dan yes, kalau misal lu nyalakan bass boost-nya, buat gue ini IM borderline butek. Gue pribadi sangat tidak suka kalau misalnya di on kan bass boost-nya, karena cukup besar dan itu tadi gue bilang kan vokalnya tuh udah kalem dari awal. Nah ditambahin bass boost-nya, vokalnya jadi mendelep. At least itu yang gue rasakan, tapi ya kalau misalnya lu suka, no judge here. Itu hanyalah preferensi dan juga sensitivitas telinga gue sendiri. And yes, walaupun tuningannya unik seperti ini, bass dan vokalnya rada nyantai sedangkan ada extra treble, ini mengingatin gue sama satu IM yaitu Dita Project M. Yes, walaupun ada perbedaan sedikit sana sini, tapi ya kelihatan ya secara bass dua-duanya punya elevation, kemudian upper mid range-nya sama-sama kalem, lalu ada bahkan unevenness di perbatasan area upper mid range to treble, bikin keduanya punya sensasi yang buat gue rada mirip. Bedanya di Dita Project M dia punya elevation treble yang lebih ekstrim, sedangkan ini lebih kalem. Jadi ya overall gue ngerasa ini justru secara overall frekuensi lebih koheren walaupun dia menggunakan 10 balance armature, sedangkan Dita Project M 1 DD 1 BA. At least sedikit mengingatkan gue sama Dita Project M karena saking unik tonalnya nih. Dan kalau lu oke dengan tonal yang vokalnya nyantai, bassnya nyantai, tapi dengan extra treble di beberapa daerah, ini jadinya bisa lumayan all-rounder, dengerin vokal, dengerin lagu yang EDM, dengerin lagu pop, itu semuanya oke-oke aja. Sekali lagi, kalau misalnya lu oke with this unique kind of sound signature. Tapi gimana pun, gue tetap kurang ngerasa IM ini cocok untuk lagu yang mengutamakan banget vokal yang maju. Karena ya vokalnya kalem tadi, agak U-nya itu. Dengan upper mid range ear gain yang kalem, plus lower treble-nya juga turun. Membuat gue dengerin lagu-lagu kayak semacam Emi Fujita ataupun dengerin lagunya Chantal Chamberlain, itu somehow gue agak crave for vokal. Gue pengen lebih lagi vokalnya, atau gue dengerin Kiana Settle, gue pengen lebih ada lagi vokalnya. Tapi selain itu, gue rasa safe untuk berbagai genre, untuk tipe kalau misalnya lu okay with that kind of sound signature. Oke, secara teknikal memang ini juga cukup unik karena tadi vokal dan bassnya sebenarnya terasa nyantai, resolusinya bukanlah sesuatu yang ditonjolkan. Tapi ekstra detail dan ekstra frekuensi di treble-nya bikin IM ini punya kelengkapan frekuensi ujung ke ujung yang cukup bagus, dan banyaknya driver yang digunakan, nggak bohong. Itu ada sensasi multi-layer di sini, tapi dia bukan IM yang megah. Gue ngerasa ini karena sub bass-nya itu nggak terlalu ada, jadi nggak terlalu megah, rumbling, gitu, dan juga dia tidak terlalu bisa memberikan image 3D di sini.
Kalau misalnya gue pakai skala teknikalitas, sebenarnya gue menempatkan ini setara dengan Estrella, walaupun berbeda sana sini. Estrella lebih tipe yang megah gitu, sedangkan ini nggak terlalu megah, tapi kayak lu bisa mengoperasi untuk detail-detail di dalam lagunya, karena lu berasa ini ada layer di dalamnya itu. Layer lagunya, kalau misalnya lagunya itu punya instrumen banyak, ini kerasa kayak kepisah-pisah dengan baik, walaupun bukan yang paling tinggi resolusinya secara kejelasan ada upper mid range-nya terutama. Tapi frekuensi lengkap dari treble-nya juga membantu untuk kejelasan detail banyaknya informasi yang lo dapatkan dari IM ini. Jadi cukup unik, lo berasa lebih ke layered dan juga frekuensi yang lengkap dari si FA19 ini. Jadi yes, kalau kita ngomong perbandingan ini agak susah dibandingkan sama IM-IM lain di harganya, karena memang maksudnya dia nggak pakai tuningan yang terkenal, bukan tren tuningan sekarang, dia pakai tuningan yang mungkin lebih niche atau lebih unik. Nah, kalau misalnya gue membandingkan sama yang budget 17 jutaan yang kebanyakan orang suka seperti 64 Audio U4S. 64 Audio U4S tipe suara yang sama-sama U-shape. Bedanya U4S itu punya bass yang lebih rumbling, tapi mid bass punch-nya tidak setebal, tidak senonjok FA19 ini. Di sini berasa megahnya itu dari U4S karena rumble-nya itu. Dan juga upper treble-nya di sekitar 14-15 kHz lebih berasa lebih airy di U4S. Jadi memang U4S tipe yang lebih megah, lebih wow. Tapi ini tipe yang lebih layered. Kalau misalnya dengerin lagu yang kompleks, lo berasa ini tipe kalau U4S itu mungkin agak kayak kurang misah kalau misalnya lo habis nyobain si FA19 ini. FA19 lebih bisa ngerasain kayak layer-layer elemen-elemen lagunya itu kayak dipisah-pisahin dengan baik. Jadi punya keunggulan plus minus masing-masing, tapi kalau misalnya dibilang lebih all-rounder, lebih banyak diterima masyarakat mungkin yang U4S, karena upper mid to treble-nya tidak naik turun, up and down, deep and peak-nya itu tidak sebanyak di FA19. FA19 agak unik, up and down-nya itu ya tadi kayak Project M. Project M bukanlah IM yang gampang disukain semua orang. Buat gue ini juga unik gitu. Jadi kalau misalnya lu tipe yang suka suara ini ya, gua rasa sih lu nggak bisa dapetin di mana-mana, dan versi lebih murahnya juga gua nggak kebayang apaan. Kebanyakan kan IM ada yang mahal, gua bisa bilang, oh ini kalau misalnya lu mau coba tonalnya ya ada ini yang kesannya lebih murah gitu, tonalnya serupa tapi teknikalnya tidak. Nah ini gua nggak tahu bahkan versi yang lebih murahnya apa, karena arah suaranya yang cukup unik tadi. Kalau misalnya dibilang all-rounderness, tergantung lagi, sekali lagi. Kalau misalnya lu suka semacam yang umum sekarang kayak Harman ataupun Neutral with Bass Boost, mungkin lebih suka IM seperti di harga 15-17 jutaan seperti Soft Ears Twilight ataupun 64 Audio 4S ataupun The Audio Monarch Mark III. Sedangkan yang ini datang di satu kategori yang ya simply unik lah buat gue. Sampai pada kesimpulannya gue ngerasa memang IM Vio itu nggak ada ngikutin tren Harman atau tren Neutral with Bass Boost ataupun tren meta zaman sekarang. Dia tetap punya kayak arahnya sendiri, punya targetnya sendiri yang bikin dia berbeda daripada market. Tapi jadinya memang nggak terlalu gampang untuk merekomendasikan ini kepada kebanyakan orang. Jadi gue sangat berharap kalau misalnya kalian mau beli ini, please cobain dulu karena dia punya sound signature yang beda daripada yang lain. Dia tidak Harman, tidak Neutral with Bass Boost, tidak yang populer sekarang, tapi malah mirip, agak sedikit mengingatkan gue sama Dita Project M, yaitu gue ngerasa ini lumayan kalem, lumayan warm dari bass sampai vokalnya, tapi sedikit ada tambahan ekstra energi treble di atas yang bikin IM ini punya frekuensi lengkap, dan di sini berasa layering yang bagus dari driver-driver yang digunakan tersebut. Jadi gitu aja untuk review kali ini Vio FA19. Jadi yes, another unique IM from Vio. Kalau kalian penasaran dan pengen beli sendiri, bisa langsung cobain datang ke Intium Showroom. Dan kalau kalian pede banget pengen langsung beli, gue kasih juga link Tokopedia di deskripsi di bawah. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.